Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanam pinang rapat-rapat. Menyambung pantun Pak Ketua tadi kan. Pak Ketua tadi 5 pantunnya tadi ya. 5 menang. Jangan sampai kalah pula ya. Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari, karena jawab salamnya belum semangat. Saya ulangi sekali lagi. Nak dua pantun seiring. Wak salam jualan tomat. Tomat dijual di kota Jambi. Yang jawab salam dengan semangat, saya doakan cepat naik haji. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Ketua alumni atau pensiunan Dinas Koperasi Pak Haji siapa tadi Pak? Amrizal Manan. Pak Haji Amrizal Manan. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau menurut saya bapak-bapak, ibu-ibu ini luar biasa. Orang-orang tua kita, senior-senior kita yang sudah mengabdi kepada negara melalui Dinas Koperasi. Maka seharusnya pemerintah mengapresiasi dan berterima kasih kepada bapak-bapak sebagai pensiunan. Maka kami yang masih aktif PNS ini tentunya banyak belajar dari bapak-bapak yang sudah berpengalaman sampai ke pensiun. Ya Pak ya. Kemudian para jamaah semua yang hadir yang dirahmati Allah. Pertama, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana alhamdulillah kita hadir dalam sebuah acara halal bihalal, meskipun kita saat ini sudah tidak lagi di bulan Syawal, sudah berada di bulan Zulqa'dah ya. Tapi tidak mengapa. Yang namanya menyambung silaturahim itu tidak hanya bulan Syawal, tidak. Kapan saja kita menyambung silaturahim. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan sholawat dan salam itu dapat mendatangkan kepada kita syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, sesuai dengan tema kita pada hari ini, bahwa acara ini halal bihalal, di mana dengan halal bihalal ini adalah mengeratkan silaturahim kita, kebersamaan kita dalam menampaki masa tua kita. Tentunya di hari-hari tua kita meskipun sudah pensiun, tapi tidak menutup kemungkinan kita pun bisa berkarya melalui perkumpulan kita ini. Banyak orang yang bisa berkarya untuk negara, bangsa dan agamanya, meskipun dia sudah pensiun purnawirawan gitu. Maka itu bapak-bapak bersyukur kepada Allah, Allah berikan kesehatan sehingga bisa hadir dalam kesempatan halal bihalal ini. Syukur kepada Allah, tandanya kita bisa hadir, ya kan? Nah, orang yang bersyukur itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, ya kan, niscaya aku tambah rezekinya. Nah gitu Pak. Jadi dengan kita bersyukur atas kesehatan jasmani dan rohani kita, dan kita bisa hadir, bisa aktif dalam perkumpulan ini, maka insya Allah Allah akan tambah rezeki kita. Halo. Ya, rezeki bapak-bapak itu bukan dalam bentuk materi semata. Bisa rezeki kesehatan jasmani dan rohani. Banyak orang keliru bahwa rezeki itu dalam bentuk materi semata. Orang yang diberikan Allah rezeki, orang yang dikasih duit banyak. Nah, belum tentu Pak. Ya, belum tentu orang yang diberikan rezeki dalam bentuk materi yang banyak begitu bahagia dan tenang batinnya. Banyak orang yang punya harta yang banyak, uang berlipat, istri 4, rumah bertingkat, tapi jadi bangsa. Maaf ya, bisa jadi. Tapi bapak-bapak, begitu banyak orang yang uangnya banyak tadi itu mesti mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Kenapa? Karena tidak tahu lagi nak menghabiskan duit ke kemana. Tapi Allah berikan kepada kita Bapak Ibu hadirin sekalian, adalah rezeki dalam bentuk kesehatan fisik, kesempatan kita bersilaturahim, dan ketenangan batin, sehingga itu mahal harganya. Nah, maka itu sepandai-pandai orang bersyukur kepada Allah, orang yang selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaannya dimanapun dia berada. Walaupun sudah pensiun, tapi tetap masih semangat untuk berkarya. Maka itu saya bilang, kan Bapak nih luar biasa. Banyak teman-teman kita di luar sana, begitu ditanya, Pak, semasuk pensiun apa gawe Bapak? Ada dong, ketengah ke dapur, ketengah ke dapur. Ada. Memang pertanyaan waktu pensiun itu gitu, Pak. Apa gawe? Ada dong, ngasuh cucu. Ada. Itu. Tapi kalau sudah 80 tahun, bukan gitu lagi yang nanya, dia pula yang tua tuh nanya, kau siapa?
kawan sekantor tak kenal lagi. Itu tanda 80 tahun, 90 tahun dah. Kamu siapa? Kata dia. Itu. Coba. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Acara halal bihalal ini, bapak-bapak, adalah merupakan acara yang hanya ada di Indonesia. Kalau di Arab tak ada. Acara halal bihalal itu diadakan setelah kita melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan, kemudian berhari raya. Nah, ketika kita berhari raya, karena ada yang balik kampung, sehingga dalam satu RT tidak bertemu, seharusnya berhari raya dapat bersilaturahim, berjalan ke rumah tetangga kiri kanan, kawan sekantor. Tapi berhubung ada yang balik kampung sehingga tidak dapat bertemu, sehingga tidak dapat berjabat tangan, maka oleh karena itu para ulama-ulama terdahulu mencarikan solusinya agar orang-orang yang tidak dapat bertemu dan tidak dapat berjabat tangan ketika hari raya Idul Fitri bisa dapat bertemu dalam sebuah perkumpulan yang bernama acara halal bihalal, sehingga mereka yang selama ini sekantor mungkin barangkali ada hubungan yang agak tersumbat hubungan itu, ya kan? Mungkin barangkali karena sesuatu hal, ya, gara-gara duit, gara-gara ucapan tersenggol, termakan, terminum, yang kawan tidak ikhlas, maka itu membuat sumbatan-sumbatan tersendiri yang tidak mengharmoniskan hubungan kita selama ini. Maka dengan adanya halal bihalal, kesempatan untuk saling bermaaf-maafan akan betul-betul membersihkan kita dari noda dan dosa. Kenapa? Karena selama 1 bulan kita bertobat kepada Allah melalui ibadah puasa yang kita lakukan. Karena Rasulullah katakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa orang yang berpuasa selama 1 bulan dengan iman ikhlas semata karena Allah, maka Allah ampuni dosa-dosa masa lalunya. Alhamdulillah, Ramadan 30 hari dapat kita selesaikan. Maka dosa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan janjinya dalam Al-Quran juga demikian, maka Allah ampuni dosa kita. Nah, sehingga Nabi mengatakan, man shamahu wa qamahu, barang siapa yang puasa bulan Ramadan, wa qamahu, dan sholat tarawih di malam hari dalam bulan Ramadan, kharaja ka yaumi waladat ummuhu, keluar dia dari bulan Ramadan dalam keadaan sudah bersih dari noda dan dosa. Bahkan kata Rasulullah, kayaumi waladat ummuhu, bagaikan bayi yang baru dilahirkan ibu dan bapaknya. Masya Allah. Ya, berarti Pak, kita yang sudah menjalankan ibadah puasa ini, yang itu betul ya. Ada juga orang puasa itu sekedar baik lah, gitu. Tapi yang betul-betul menjalankan ibadah puasa ini, Allah ampuni dosanya. Nah, dosa kepada Allah, Allah ampuni. Tapi dosa kepada manusia, nah ini yang jadi masalah. Karena disebutkan tidak akan diampuni dosa kepada sesama, dosa kepada Allah tidak akan diampuni sebelum kita menyelesaikan persoalan kita itu kepada manusia, orang yang kita melakukan kesalahan. Makanya di dalam sebuah hadis Rasulullah, man kana mazlamatul li akhihi, barang siapa yang melakukan kesalahan, melakukan kezoliman kepada saudaranya, falyatahallalhu, maka hendaklah segera untuk minta halal,
Itu yang diajarkan Nabi. Jadi bapak-bapak, itu minta dan memberi maaf itu bukan hanya lebaran. Bukan hanya lebaran, tetapi juga kapanpun, bahkan ketika melakukan kesalahan, segera kita minta maaf. Ya, segera minta maaf. Nah, Pak, go. Yang paling pas, kita minta maaf tuh ya waktu lebaran itu. Kenapa? Nah, ini ada alasannya. Kan orang bertanya, Pak, yang namanya minta maaf itu kapan kita melakukan kesalahan? Betul, tidak salah lagi. Tapi orang akan mau membuka dirinya, memberikan maaf dengan ikhlas ada waktu-waktu tertentu. Betul Pak? Coba kalau kita datang minta maaf ketika hati dia sedang kusut, memikirkan tagihan utang banyak, dia lah kebala pula bini, malumlah bini tak ada lagi, laki lah pensiun kan? Nah, ketika itu kita datang minta maaf, padahal kita sudah berbuat salah dengan dia. Apakah dia mau memaafkan kesalahan kita? Wallahu a'lam. Tapi jika hari raya Idul Fitri kita datang minta maaf, sedang hatinya sedang tenang, sedang bahagia, sedang takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Orang kalau sudah takbiran seperti itu, jangankan takbiran, mendengar takbiran seperti itu saja, Masya Allah hatinya tenang. Apalagi sudah menjalankan ibadah puasa, di saat hatinya sedang bersih, suci, maka ketika itulah orang dengan rela hati, dengan ikhlas hati membuka dadanya lapang-lapang untuk memberikan maaf. Nah, itu makanya bapak-bapak, para ulama kiai kita menetapkan halal bihalal itu dilaksanakan pada bulan Syawal. Karena orang dengan ikhlas mau memaafkan kita. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, dengan halal bihalal itulah kita saling menjalin silaturahim. Bahkan bagi orang yang tidak mau, diancam oleh Rasulullah. Apa ancamannya? Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, la yadkhulunal jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk surga bagi orang yang memutuskan silaturahim. Bahkan di dalam Al-Quran pun disebutkan, duribat alaihimuz zillatu, akan ditimpakan zillah. Zillah itu Pak artinya kehinaan. Duribat alaihimuz zillatu, kamu akan ditimpakan kehinaan. Ainama suqifu, dimanapun kamu berada, illa bihablim minallah wa hablim minan nas, kecuali ini tidak akan ditimpakan kepada orang yang selalu menjalin hubungan hablum minallah dan hablum minan nas. Orang yang tidak menyambung silaturahim hablum minallah dan hablum minan nas akan ditimpakan kehinaan. Apa itu kehinaan? Nah, itu tadi Pak, ya kan? Kita kadang-kadang main WA, main Facebook, apa kata kawan, oi komen oi dalam Facebook, oi komen oi, supaya kawan tahu kalau awak masih hidup. Kan itu. Dalam grup kalau komen-komen lagi nyampe kan, alamat tidak apa orang ngintip aja. Nah, apalagi kita dia lah pensiun.
Enggak ada lagi. Tetap Pak, tetap semangat Pak ya. Alhamdulillah masih komen-komen dia kan. Kalau lah tua-tua macam ini nih, tidak usah lagi kita nak memikirkan kepengen nak jadi presiden. Tidak lagi. Yang kita pikirkan adalah menjalani kehidupan kita sampai ajal datang menjemput. Gitu. Enjoy saja. Alah. Tadi tuh kapan ada organ tunggal nak nyanyi. Biar pikiran kita fresh. Ya kan? Ya, tidak apa-apa. Itu. Kapan nak jalan, nikmati saja. Jangan terlalu banyak pikir lagi. Ya. Macam mana kaki cucu saya